Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dengan NIM H1A119063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perpajakan Kota Jambi. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemungutan pajak Kota Jambi, kemudian pendapatan pajak Kota Jambi, realisasi pajak Kota Jambi, dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD dan retribusi daerah Kota Jambi. Sistem pemungutan pajak Kota Jambi berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2018 tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik. Dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan secara online, di mana online sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak Kota Jambi. Beberapa pajak yang dimaksud antara lain yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan sebutan SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Elektronik surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan sebutan ESPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPPRD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Baiklah, adapun jenis-jenis dari pajak kota tadi. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Nah, pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Selanjutnya ada pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, tarif pajak restoran itu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran tersebut. Kemudian yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0 sampai dengan 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Selanjutnya ada pajak parkir, di mana pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kepastiannya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Nah, tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 20%. Selanjutnya terkait bagaimana prosedur penerimaan pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD dan retribusi daerah Kota Jambi. Secara umum saya akan menjelaskan langkah-langkah yang mungkin terlibat dalam proses penerimaan PAD dan retribusi di Kota Jambi. Nah, penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD ini yang pertama ada pengidentifikasian potensi pendapatan.
di mana pemerintah daerah akan mengidentifikasi sumber-sumber potensial untuk mendapatkan pendapatan seperti pajak daerah, pungutan, royalti, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, ada perumusan kebijakan. Nah, berdasarkan potensi pendapatan yang diidentifikasi, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan terkait jenis dan tarif pajak atau pungutan pajak yang akan dikenakan. Selanjutnya, yang ketiga, ada penyusunan peraturan daerah atau disebut dengan Perda. Peraturan daerah akan dibuat untuk mengatur tentang jenis, tarif, objek, subjek, dan tata cara perhitungan serta pemungutan pajak atau pemungutan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada penyusunan peraturan daerah atau disebut dengan Perda. Peraturan daerah akan dibuat untuk mengatur tentang jenis, tarif, subjek dan objek, dan tata cara bagaimana perhitungan serta pemungutan pajak atau pungutan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pengumuman dan sosialisasi. Peraturan daerah yang baru disusun akan diumumkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Sosialisasi penting dilakukan agar wajib pajak ini atau pihak yang terkena pungutan dan mengetahui akan memahami kewajiban mereka sebagai pelaku wajib pajak. Selanjutnya yang kelima ada pemungutan dan penyetoran. Nah, wajib pajak ini atau pihak yang terkena pungutan akan membayar pajak dan pungutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, mereka akan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah. Nah, yang terakhir ada monitoring dan pengawasan. Nah, di mana pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak atau pungutan untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran. Baiklah, sekian dari saya penjelasan materi tentang sistem perpajakan Kota Jambi. Saya Pipah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.